Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fata Morgana Multifarm. Salam sejahtera untuk kita semua para pecinta unggas di seluruh Nusantara. Masih berada di kandang peternakan milik Pak Naryo yang berada di perbatasan Desa Jatimulia dan Desa Klayan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemeliharaan bebek sistem petelur yang dimiliki oleh Pak Naryo. Dalam kesehariannya bebek dilepas liarkan atau sistem semi angon. Dengan tercukupinya pakan yang mengandung banyak protein nabati dan hewani, tentunya kualitas telur bebek ini tidak diragukan. Seringkali kita jumpai penjual telur asin di Jalan Pantura, tepatnya di daerah Brebes, dengan berbagai macam jenis olahannya. Di antaranya ada telur asin dengan olahan rebusan dan juga telur asin dengan olahan panggang. Dan juga ada pilihan telur asin yang diproduksi oleh bebek sistem pangon ataupun bebek sistem kandang atau gedogan. Dan Cirebon adalah salah satu pemasok telur asin yang ada di beberapa daerah. Terlihat bulu entok yang rapi dan klimis dan berpostur besar yang menandakan entok tidak kurang makan dan tidak kurang mandi. Dengan tersedianya kolam alami dan juga tersedianya pakan alami yang ada di rawa-rawa maupun sungai, tentunya unggas-unggas Pak Naryo ini sangat-sangatlah pesat pertumbuhannya. Terlihat di sana ada sebagian meri entok yang umuran 1 bulanan atau 1 bulan setengah, yang bulunya rontok diakibatkan oleh kanibal teman-temannya yang saling memakan bulu-bulunya. Meri-meri tersebut didapatkan dari teman-temannya Pak Naryo dan nanti akan dibesarkan lalu dijual kembali. Penanganan dari meri kanibal ini adalah harus selalu tersedianya pakan dan juga air kolam ataupun sungai. Dulu sebelum mengenal penyakit flu burung, aradan ataupun mata biru, jenis unggas seperti entok bebek dan angsa jarang sekali terkena penyakit. Kalaupun ada yang terkena penyakit tersebut adalah penyakit kelumpuhan, yaitu penyakit yang disebabkan oleh unggas tersebut memakan belatung yang ada di bangkai tikus. Penanganan penyakit kelumpuhan pada unggas pada saat itu cukuplah sederhana saja, yaitu unggas yang mengalami kelumpuhan cukup diberikan sedikit minyak sayur dan juga tumpukan es batu. Minyak sayur berguna untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di tembolok unggas agar cepat keluar, sedangkan es batu berguna untuk mendinginkan suhu badan unggas yang panas. Pemberian minyak sayur dan es batu cukup 1 kali sehari selama unggas masih mengalami kelumpuhan. Biasanya dalam jarak waktu 3 hingga 4 hari, unggas akan mulai membaik dan bisa berdiri. Air sungai yang berada di peternakan Pak Naryo ini tidak pernah mengalami kekeringan, baik di musim penghujan maupun di musim kemarau. Sumber air sungai ini sebagian besar dari limbah rumah tangga komplek yang ada di sekitar kandang peternakan Pak Naryo. Salah satu mempercepat pertumbuhan entok yaitu setelah makan dia berenang untuk mandi. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, banyak sekali jenis-jenis penyakit yang dialami oleh unggas. Tetapi kawan-kawan tidak perlu khawatir, karena dari Dinas Peternakan sudah banyak menciptakan obat-obatan, vitamin dan vaksin. Dengan adanya vaksin dan juga jenis-jenis obat-obatan maupun vitamin, kawan-kawan di sini bisa melakukan pencegahan penyakit pada unggas maupun pengobatan pada unggas yang sakit. Dan bila mana kawan-kawan sudah memulai peternakan, sebaiknya kandang peternakan dilakukan penyemprotan disinfektan baik 1 bulan sekali ataupun per 2 minggu sekali, guna pencegahan penyakit musiman yang datang di setiap 1 tahun sekali. Sedangkan untuk kekebalan daya tahan unggas, kawan-kawan di sini bisa memberikan campuran pakan dengan obat-obatan herbal maupun vitamin-vitamin yang sudah tersedia di toko obat. Intinya lebih baik pencegahan daripada mengobati, karena
kalau sudah ada yang terserang penyakit 1-2 ekor, nanti dalam waktu sekejap dia akan menyebar dan menghabiskan satu kandang. Selain memelihara jenis-jenis unggas, Pak Naryo juga memelihara domba. Di sini domba silangan domba Garut dan juga kambing Jawa. Domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan yang dipelihara oleh Pak Naryo bersifat rawatan untuk pembesaran maupun penggemukan. Yang target penjualannya untuk orang-orang yang mempunyai hajat untuk akikah dan penjualan tahunan pada saat hari raya kurban. Domba jantan dan kambing jantan ini sebagian didapatkan oleh Pak Naryo, yaitu dengan cara membeli kambing yang masih bahan, baik kambing-kambing yang kurusan maupun kambing yang di bawah umur. Sedangkan untuk breeding, Pak Naryo hanya memelihara beberapa ekor betina saja, baik domba maupun yang kambingnya, hanya untuk pelengkapnya saja. Sedangkan untuk pemberian pakan domba dan kambing-kambingnya, Pak Naryo memberinya rumput dan tanpa tambahan seperti pemberian konsentrat, ampas tahu dan yang lain-lainnya. Hanya saja Pak Naryo memberikan minuman khusus, yaitu minuman dari limbah rebusan air pembuatan tempe. Air limbah bekas pembuatan tempe sangat membantu untuk pertumbuhan kambing dan domba, terutama kambing dan domba yang sedang menyusui, karena terbukti indukan-indukan kambing maupun domba yang sedang menyusui yang mempunyai anak lebih dari satu pertumbuhannya normal, bahkan pertumbuhannya pesat lebih daripada umumnya. Selain menjual kambing dan domba jantan, Pak Naryo juga menjual kambing selendang kendit, kambing hitam polos, bebek jambul putih polos, dan juga unggas antik lainnya yang bersifat untuk kebutuhan syarat bagi orang-orang yang mencarinya. Nanti di lain waktu dan lain kesempatan, bila mana pembuatan video berikutnya, kambing kendit ini akan kami turunkan di tanah agar lebih jelas melihat selendang kenditnya ataupun jenis warnanya. Bagi kawan-kawan ataupun saudara sekalian yang mempunyai usaha UMKM atau usaha rumahan, baik usaha yang bersifat pembuatan kue ataupun martabak yang bahan bakunya dari telur bebek, Pak Naryo juga menyediakan penjualan telur bebek baik bersifat eceran maupun per partai, karena beliau sendiri merupakan salah satu dari mitra peternak bebek petelur yang ada di daerah Cirebon. Demikian, terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan kedepannya semoga channel ini bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi agar bisa memberikan informasi bagi kawan-kawan yang sedang membutuhkannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.